Welcome back to my class math. Kita kembali lagi dan membahas tentang faktor dan kelipatan bilangan ya. Oke, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Indah. Dan kali ini kita akan membahas pelajaran matematika dengan judul faktor dan kelipatan bilangan. Oke guys, coba dilihat di sini judulnya. Kita bahas dulu faktornya ya, faktor bilangan. Faktor suatu bilangan itu apa? Yaitu pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, kita langsung masuk contoh ya, biar kalian lebih paham. Tentukan faktor dari bilangan 8 dan 9. Coba kalian perhatikan jawabannya. Kita bikin kotak ya, yaitu 8. 8, lalu kita cari perkalian 8 ya. Kita mulai dari 1. 1 dikali 8, 8. 2 dikali berapa supaya jadi 8? Dikali 4, betul sekali. Jadi 2 dikali 4. Di atas kita tulis 2, di bawah kita tulis 4. Lalu 3 dikali berapa supaya 8? Oh, tidak bisa, Bu. Oke, jangan ditulis ya. Next, 4 dikali berapa supaya jadi 8? Dikali 2, betul sekali. Kita tulis 4 dan di bawahnya 2. Lalu 5, bisa tidak? Supaya jadi 8, 5 dikali berapa? Tidak bisa? Jangan ditulis. 6, tidak bisa? Jangan ditulis. 7, tidak bisa? Jangan ditulis. Lalu terakhir, 8. Ya, 8 bisa dikali dengan 1. Sehingga kita tulis 1, 2, 4, 8 ya. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Cukup kita tulis atasnya saja ya. Lalu 9. Bagaimana kita menuliskan 9? Kita buat dulu garisnya, yaitu 9. Lalu kita mulai mencari perkalian 9. 1 dikali berapa supaya jadi 9? 9, tulis di bawahnya 9. Lalu berapa lagi? 2 dikali berapa supaya 9? Tidak bisa. Oke, sekarang 3. 3 dikali berapa supaya 9? 3. Tulis 3. 3 dikali 3. Lalu 4. Tidak bisa. 5. Tidak bisa juga. 6. Tidak bisa. 7 tidak bisa. 8 tidak bisa juga. Dan terakhir 9 dikali 1. Jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Itulah tadi faktor-faktornya. Kita tulis ya di bawahnya. Oke? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau disebut juga FPB. Coba kalian perhatikan ya. FPB dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Untuk menentukan FPB dari dua bilangan, terlebih dahulu dicari faktor dari masing-masing bilangan. Kemudian dicari faktor persekutuannya. Setelah itu, dipilih bilangan yang terbesar. Oke, kita perhatikan nih contohnya. Misalnya menentukan FPB dari 12 dan 16. Ya, kita jawab ya. Faktor dari 12. Seperti tadi kita mengerjakannya, tapi kita langsung saja jawabannya ya. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Cara mengeceknya bagaimana? Bilangan yang awal 1 dikali dengan bilangan yang akhir. 1 dikali 12, 12. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 4, 12. Seperti itu ya cara mengeceknya. Oke, faktor dari 16. 1, 2, 4, 8, 16. Kita cek lagi. 1 dikali 16, 16. 2 dikali 8, 16. 4 dikali 4, 16. Jadi 4-nya hanya ditulis sekali, tidak perlu 2 kali. Sekarang faktor dari 12 dan 16 adalah kalian cari yang sama. Yang sama itu dari 12 dan 16 faktornya berapa? 1. Oke, kita tulis 1. 2, kita tulis 2. 3 enggak ya, di 16 enggak ada 3. 4, kita tulis 4. Terus 6, 8 enggak ada, 12, 16 enggak ada. Berarti faktor dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Persekutuannya yang sama ya. Yang samanya itu 1, 2, dan 4. Itulah faktor dari 12 dan 16 ya. Oke. Jadi FPB-nya itu yang mana? Gitu kan. Kalau faktor yang sudah tahu, FPB-nya itu adalah 4 ya. Yang paling besar yang diambilnya. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Sekarang kelipatan bilangan ya. Kelipatan bilangan itu bagaimana?
Nah, kita cari tahu yuk. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan kelipatan dari bilangan 5. Kita jawab ya. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 5, 25. Dan seterusnya. Jadi kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Oke, kita lihat lagi. Kelipatan persekutuan terkecil atau disebut KPK dari dua bilangan. KPK dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Untuk menentukan KPK dari dua bilangan, terlebih dahulu dicari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Kemudian dicari kelipatan persekutuannya. Setelah itu dipilih bilangan yang terkecil ya, dipilih bilangan yang terkecil sama kayak tadi ya. Lalu tapi kita pilihnya yang terkecil bukan yang terbesar lagi. Nah, contoh ya. Misalnya, berapakah KPK dari 6 dan 8? Oke. Kita tulis kelipatan 6. Berapa aja nih kelipatannya? 6, 12 ditambah-tambah 6 ya. 6 ditambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Kelipatannya terus 24, 30, 36, 42, 48, 54. Kalau kalian sudah pintar perkalian, ya sudah dikali, berarti 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3 gitu ya kelipatannya. Oke, dan seterusnya. Kelipatan 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Lalu bagaimana nih caranya? Oh, jadi KPK-nya kita tulis KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Loh, 24 dari mana, Bu? Nah, sekarang kalian cek ya. Kan kalian cari yang paling kecil, yang sama tapi yang paling kecil. Kita lihat kalau angka 6. Angka 6 di kelipatan 6 ada, di kelipatan 8 tidak ada. Angka 12 di kelipatan 6 ada, di kelipatan 8 tidak ada. Angka 18 di kelipatan 6 ada, di kelipatan 8 tidak ada. Angka 24 di kelipatan 6 ada, di kelipatan 8 ada. Maka itulah jawaban dari KPK dari 6 dan 8 ya. Apakah jelas sampai di sini sayangku? Oke, next. Kita lihat bilangan prima ya. Apa sih bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya dua faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bagaimana? Oke, perhatikan faktor dari beberapa bilangan berikut ini. Oke, ada 2. 1 dikali 2. Ya, jadi 2 adalah bilangan prima. 3, 1 dikali 3. Jadi 3 adalah bilangan prima. Jadi dia hanya punya dua bilangan, yaitu 1 dan 3 ya. 5, 1 dan 5. Bu, kalau 4 bagaimana? Oke, kalau 4 ya ada 3. 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Ya, jadi ada 1, 2, dan 4. Jadi dia tidak termasuk prima. Kalau 6, kita cek 6. 6, 1 dikali 6. Sudah pasti. Lalu, bisa nggak 2? Bisa, 2 dikali 3. Wah, berarti dia ada 4 bilangan tuh. Ada 1, 6, 2, dan 3. Jadi dia tidak termasuk bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima hanya bisa dikali dengan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri ya. Paham ya? Bilangan 1 bukan bilangan prima loh. Tapi diingat kenapa? Karena 1 ya faktornya hanya 1. 1 dikali 1 ya 1. Ya, jadi tidak ada 2 ya. Jadi 1 tidak termasuk prima. Jadi bilangan prima dimulai dari angka 2 ya. Nah, faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima suatu bilangan. Misalnya gimana? Tentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan 36. Ya, kita disuruh tentukan. Sekarang kita tulis 36 ya. Kita buat pohon faktor. 2 dan 18. Jadi 36 dibagi 2 dulu bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 36 dibagi 2 18. 18 dibagi 2 lagi 9. Oke, lalu 9 nggak bisa nih dibagi 2. Bisanya dibagi 3. Ya sudah, kita tulis 3. Selesai ya. Jadi, bagaimana nih? Ya, kita tuliskan 36. Kita lingkari ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Jadi 2 pangkat 2, artinya 2-nya ada 2. 3 kali 3 pangkat 2. 3-nya ada 2 kali. Ya, jadi 3 pangkat 2. Seperti itu. Apakah bisa dipahami sampai di sini?
Ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lihat lagi cara menentukan FPB dengan faktorisasi. Nah, coba anak-anak diperhatikan nih. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Ini sering ya. Karena kita saat ini menggunakan pohon faktor. Langsung aja kita bikin 12 dan 18. Caranya gimana? Caranya tadi dibagi dengan faktor bilangan prima terkecil, yaitu 2. Ya, 12 dibagi 2 berapa? 6. Tulis 2 dan 6. Lalu dari 6 dibagi lagi 2, bisa jadi 3. Selesai ya, tidak bisa lagi. Dibagi, kita lingkari. Jadi faktornya 2, 2, dan 3. Lalu 18. 2 dikali berapa? Dikali 9. Oke, 9 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, jangan ditulis. Tulisnya 3 berarti, karena 9 bisa dibagi 3, yaitu 3. Jadi kita lingkari 2, 3, dan 3. So, kita tuliskan ya. Seperti ini. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 18, 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya bagaimana? 12 dan 18. FPB-nya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Bu, itunya bagaimana kok pusing? Kalian perhatikan, 2 di atas ada 2. Kita tidak ambil dua-duanya, karena di bawah di 18 itu 2-nya hanya 1. Jadi yang kita ambil yaitu 1 saja, 2-nya. Lalu 3. 3 di 12 hanya 1. Di 18 ada 2. Ya, biar adil kita ambil 1 saja. Jadi biar adil ya sudah, kita kalau ada 2, cuman di atas ada 1, di bawah ada 2, kita ambil 1. Ya, seperti itu. Jadi kita ambil 2-nya hanya 1 dan 3-nya hanya 1. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Oke. Menentukan KPK dengan faktorisasi. Ya, tentukan KPK dari 24 dan 42. Ya, kita masuk kepada soal karena soal-soal itu paling sering ya dikerjakan. Kalian lihat ya, perhatikan ya, KPK 24 dan 42. Kita tuliskan 24 dan 42 seperti tadi, dibagi 2 dulu. 2 dikali 12, lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang 42. 42 dibagi 2 itu 21. 21 tidak bisa dibagi 2 ya, jadi kita langsung bagi 3. 21 dibagi 3 itu 7. Sehingga kita tuliskan yaitu 24 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Maaf ya, di sini salah ketik. Jadi 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, karena 2-nya ada 3 nih. Di sini salah ketik, mohon maaf ya. Jadi 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Lalu 42, 2 dikali 3 dikali 7. Lalu bagaimana hasilnya untuk KPK-nya? Perhatikan jawabannya. Jadi KPK dari 24 dan 42 adalah 2 dipangkat kali. Nih, udah dibetulin ya. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Ya, beda sama yang tadi. Kalau yang sekarang diambil yang terbanyak. Tadi kan 24 itu 2 pangkat 3 ya. Oke, 2 pangkat 3, 2-nya ada 3. Kita tulis 2 pangkat 3 yang paling banyak. Terus dikali 3. 3-nya kan nggak ada yang pangkat 2, hanya 3 doang. Kita tulis 3 lagi. Dan dikali 7. Jadi semua bilangan di situ kita tuliskan. Ya. Ibu, kenapa nggak 2 ditulis juga? Ya, kita ambil yang terbesar, 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 itu yang terbesar. Jadi 2 yang pada 42, 2 pangkat 1, atau 2 aja itu nggak ditulis. Jadi yang ditulis 2 pangkat 3 yang paling besar. Kalau ada 2 pangkat 4, kita tulis 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 7, 168. Itulah KPK dari 24 dan 42. Berbeda dengan FPB tadi ya. Kalau FPB, kalian sudah tahu kan? Kalian cek lagi. Nah, sekarang menyelesaikan masalah KPK dan FPB. Kita langsung ke contoh soal cerita.
Oke, soal cerita. Misalnya begini, Rina dan Noni sama-sama ikut les matematika. Rina masuk setiap 4 hari sekali, sedangkan Noni masuknya setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka masuk les bersama-sama, berapa hari lagi mereka masuk les bersama-sama dalam waktu dekat? Nah, coba kalian cek loh. Nah, kita jawab. Rina 4 hari lagi, 8 hari lagi, 12 hari lagi, 16 hari lagi. Jadi Rina itu kita tulis bilangan loncatnya 4, 8, 12, 16. Seperti itu ya Rina. Karena 4 hari, dia per 4 hari. Sedangkan Noni per 6 hari. 6, 12, 18, 24. Ya. Jadi mereka akan kembali masuk les bersama-sama dalam 12 hari lagi. Loh, 12 hari lagi dari mana? Kamu perhatikan di situ ya, bilangan loncatnya itu ada yang sama 12, 4, 8, 12, 16, 6, 12, 18, 24. Ya, jadi 12 yang sama. Seperti itu. Oke, mudah kan? Ibu harap kalian bisa ya. Kalian pinter-pinter semua. Oke, next, menyelesaikan masalah berkaitan dengan FPB. Nah, ini ada contoh soal lagi ya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya, Eka membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil pada anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan pada anak-anak dengan jumlah yang sama banyak. Berapa anak yatim yang bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? Yuk, berapa anak yatim? Sekarang 75 buku tulis dan 50 buah pensil. Kita tulis ya. 1 anak, 3 anak, 5 anak, 15 anak, 15 anak, 25 anak, atau 75 anak. Ada 50 pensil, maka dapat dibagikan kepada 1 anak, 2 anak, 5 anak, 10 anak, 25 anak, atau 50 anak. Coba kalian tuliskannya. Kalau kalian bingung, kalian tidak usah tulis anaknya, tapi kalian tulis tadi ya faktornya. Seperti itu. 1 dikali 75, 3 dikali 25, ya 5 dikali 15, seperti itu ya, sehingga hasilnya 75 ya. Anaknya abaikan saja kalau kalian tidak paham ya. Sedangkan yang 50, 1 dikali 50, 2 dikali 25, 5 dikali 10 ya, itu 50 semua hasilnya. Oke, jadi akhirnya kita dapat kesimpulan buku tulis dan pensil tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak atau 25 anak. Artinya begini, kita cari yang sama ya, yang sama itu 25. Yang sama itu 25 ya. Dari 75 dan 50, yang sama itu berapa aja? Oh, ada 1 sama, 5 sama, 25 juga sama. Kita tebalkan ya. Kita tebalkan 1, 5, dan 25. Nah, ya. Oke, maka setiap anak mendapatkan buku tulis dan pensil dengan bagian yang sama, paling banyak 25 anak. Yang paling banyak itu 25 ya, 25. 25 anak berarti jawabannya. Begitu ya sayang ya. Oke, sekarang untuk melatih kemampuan kalian, kita cek dengan soal. Kalian catat soalnya, kalian kerjakan dengan caranya ya. Kalian perhatikan nomor 1, kelipatan bilangan 3 adalah ya. Oke. Lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, apakah kalian sudah catat? Dan nomor 5. Oke. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.